Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nun Zaria, NIM saya 2011002. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang menjelaskan profesionalisme dalam pengobatan tentang perawatan. Pengertian tantangan dalam profesi keperawatan. Tantangan profesi keperawatan adalah profesi yang sudah mendapatkan pengakuan dari profesi lain. Dituntut untuk mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pelayanan kesehatan agar keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat. Untuk mewujudkan pengakuan tersebut, maka perawat masih harus memperjuangkan langkah-langkah profesionalisme sesuai dengan keadaan dan lingkungan sosial. Tantangan internal profesi keperawatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tenaga keperawatan sejalan dengan telah disepakatinya keperawatan sebagai suatu profesi pada Lokakarya Nasional Keperawatan tahun 1983, sehingga keperawatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang bersifat profesional. Lanjutannya, tantangan eksternal profesi keperawatan adalah kesiapan profesi lain untuk menerima paradigma baru yang kita bawa. Profesional keperawatan adalah proses dinamis di mana profesi keperawatan yang telah terbentuk 1984 mengalami perubahan dan berkembang karakteristik sesuai dengan tuntutan profesi dan kebutuhan masyarakat. Klasifikasi dari tantangan profesi keperawatan yaitu adapun klasifikasi dari tantangan profesi keperawatan meliputi: 1. Terjadi pergeseran pola masyarakat Indonesia yaitu A. Pergeseran pola masyarakat agrikultural ke masyarakat industri dan masyarakat tradisional berkembang menjadi masyarakat maju. Yang B. Pergeseran pola kesehatan yaitu adanya penyakit dan kemiskinan seperti infeksi, penyakit yang disebabkan oleh kurang gizi dan pemukiman yang tidak sehat. Adanya penyakit atau kelainan kesehatan akibat pola hidup modern. Yang C. Adanya angka kematian bayi dan angka kematian ibu sebagai indikator derajat kesehatan. Yang D. Pergerakan umur harapan hidup juga mengakibatkan masalah kesehatan yang terkait dengan masyarakat lanjut usia seperti penyakit generatif. Yang E. Masalah kesehatan yang berhubungan dengan urbanisasi, pencemaran kesehatan lingkungan, kecelakaan kerja cenderung meningkat sejalan dengan pembangunan industri. Lanjutannya yang 2. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan iptek menuntut kemampuan spesifikasi dan penelitian bukan saja dapat memanfaatkan iptek, tetapi juga untuk menapis dan memastikan iptek sesuai dengan kebutuhan dan sosial budaya masyarakat Indonesia yang akan diadopsi. Iptek juga berdampak pada biaya kesehatan yang makin tinggi dan pilihan tindakan. Penanggulangan masalah kesehatan yang makin banyak dan kompleks selain itu dapat menurunkan jumlah hari rawat atau Hamid 1997, Jerningan 1998. Penurunan jumlah hari rawat mempengaruhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih berfokus kepada kualitas bukan hanya kuantitas, serta meningkatkan kebutuhan untuk pelayanan atau asuhan keperawatan rumah dengan mengikutsertakan klien dan keluarganya. Perkembangan iptek harus diikuti dengan upaya perlindungan terhadap untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, hak untuk diberitahu, hak untuk memilih tindakan yang dilakukan, dan hak untuk didengarnya pendapatnya. Oleh karena itu, pengguna jasa pelayanan kesehatan perlu memberikan persetujuan secara tertulis sebelum dilakukan tindakan atau informed consent. Tantangan dalam profesi keperawatan. Tantangan profesi perawat di Indonesia di abad 21 ini semakin meningkat, seiring tuntutan menjadi profesi perawat yang dihargai profesi lain. Profesi keperawatan dihadapkan pada banyak tantangan. Tantangan ini tidak hanya dari eksternal, tapi juga dari internal. Profesi ini sendiri pembenahan internal yang meliputi 4 dimensi dominan yaitu keperawatan, pelayan keperawatan, asuhan keperawatan, dan praktik keperawatan. Belum lagi tantangan eksternal berupa tuntutan akan adanya registrasi, lisensi, sertifikasi, kompetensi, dan perubahan.
Tantangan dalam pendidikan keperawatan di Indonesia, pengakuan Body of Knowledge keperawatan di Indonesia dimulai sejak tahun 1985 ketika program studi ilmu keperawatan untuk pertama kali dibuka di Fakultas Kedokteran UI. Dengan telah diakuinya Body of Knowledge tersebut, maka pada saat ini pekerjaan profesi keperawatan tidak lagi dianggap sebagai suatu okupasi, melainkan suatu profesi yang kedudukannya sejajar dengan profesi lain di Indonesia. Tahun 1984, perkembangan kurikulum untuk mempersiapkan perawat menjadi pekerja profesional, pengajar, manajer, dan peneliti. Kurikulum ini diimplementasikan tahun 1985 sebagai program studi ilmu keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tahun 1995, program studi itu mandiri sebagai Fakultas Ilmu Keperawatan. Lulusannya disebut nurse atau perawat profesional. Program Pasca Sarjana Keperawatan dimulai tahun 1999. Kini sudah ada program Magister Keperawatan dan program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, Komunitas, Maternitas, Anak, dan Jiwa. Tantangan dalam pengaturan praktik keperawatan. Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok. Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa ada 4 tantangan utama yang sangat menentukan terjadinya perubahan dan perkembangan keperawatan di Indonesia, yang secara nyata dapat dirasakan khususnya dalam sistem pendidikan keperawatan, yaitu nomor 1, terjadinya pergeseran pola masyarakat Indonesia, yang kedua, perkembangan iptek, yang ketiga, globalisasi dalam pelayanan kesehatan, yang keempat, tuntutan tekanan profesi keperawatan. Dan di sini ada sarannya, yaitu 1, maka untuk menghadapi tantangan itu sangat berat tersebut, diperlukan perawat dengan sikap yang selalu dilindasi oleh kaidah etik profesi. Upaya yang paling strategik untuk dapat menghasilkan perawat profesional melalui pendidikan keperawatan profesional dan beberapa langkah yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, diharapkan kepada perawat untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi untuk melayani masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan lain-lain yang sifatnya menyeluruh guna menciptakan perubahan dan lingkungannya dan dapat menerapkan kode etik dalam pelayanan kesehatan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.